Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Serenity. Hari ini kita lagi di projectnya kita yang ada di Tapos Depok, konsep villa yang kemarin sudah kita upload beberapa kali. Konsepnya itu adalah membangun rumah dengan konsep villa. Nah, kondisinya adalah tanah kosong dengan kontur yang tinggi. Kita lumayan menghabiskan waktu di existing yang tanahnya itu tingginya itu hampir di atas 5 meter ya. Jadi kita lumayan lama di sini. Dan konsepnya ini dia, ini konsep desainnya, 3D desainnya. Dan ini dia layoutnya. Jadi total lahannya itu adalah 10 kali 15 untuk lahannya. Tapi untuk yang kita bangun tuh hanya sekitar bangunannya itu di 80 meter persegi dengan total ada 3 kamar. Penasaran 100% seperti apa? Ini dia desain dari Serenity yang kita wujudkan dalam bentuk bentar dulu ya. Ini dia konsep yang kita wujudkan dalam bentuk apa Pak? Untuk rumah. Bentuk sorry. Dan ini dia. Jangan ini deh. Dan ini dia Rumahnya. 100. Oke, 1 2 3. Dan ini dia proyek 100%-nya. Oke, ini adalah area carport yang lumayan udah kita keruk ini, lumayan kita keruk dengan tinggi itu nih. Jadi sebenarnya dataran ratanya itu ada di bagian sini. Ya, ini rata pas di ring balok atas ini tuh baru dia tuh rata dengan lantai di tanah atas. Jadi kebayangkan di sini buat carport ini kita lumayan untuk keruk tanahnya itu banyak. Setinggi 5 meter. Nah, nih sebelah kanan ini nanti kita buat taman seperti biasa. Kita kasih area taman biar ada penghijauan, terus juga lebih enak aja sih secara pemandangannya. Nah, kita ada trouble di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Trouble kita di sini tuh adalah kemarin ini serba salah sih. Kita mau keruk habis di sini, tapi nanti resikonya itu tampias air ketika musim debit air di daerah Tapos Depok ini banyak, nanti resikonya dia masuk ke sini. Nah, jadi di sini kita korbanin, nggak bisa buat manuver kendaraan, tapi di sini masih aman kok. Ini masih aman di 1, 2, 3 ini masih aman, 4 ini masih aman. Kalau buat kendaraan, nanti semua kendaraannya masuk manuver langsung kepalanya bisa di situ atau menghadap ke depan. Jadi bisa menampung 2 kendaraan plus motor masih aman. Oke, nanti di bawah sini juga kita kasih taman-taman. Jadi buat penyegaran sih, ketika ada tanaman kan lebih enak pandangnya. Oke, terus ini ada area tangganya lagi nanti malam kita mau cat netralin. Ada kombinasi di sini, ini bukan batu alam ya, ini adalah keramik yang kita coating terus kayak batu alam. Nah, ini solusi murah buat teman-teman yang mau ada unsur batu alamnya. Ambil motif keramik dengan ukurannya sekitar 50-30 dengan kombinasi warnanya itu benar-benar batu alam. Itu lebih murah dibanding teman-teman itu mengadopsi pure pure batu alam. Dan di sini teman-teman bisa kebayang lega banget kalau ada kanopi di sini. Atau ketika sore hari di sini, ini bisa dikasih kursi santai di sini, teman-teman bisa mendapatkan area yang lumayan lega di sini. Terus ini jangan salah, di belakang ini tuh turapan yang tinggi, setinggi 5 meter, dan ini tanahnya baru di belakang situ. Nanti biar nggak penasaran, nanti kita ke atas, biar kita bisa lihat kondisi konturnya itu setinggi apa sih. Jadi dari depan terlihat 2 lantai, tapi sebenarnya ini 1 lantai. Kita ke atas yuk. Oke, jadi ini kita sampai di area teras lantai utama. Jadi sebenarnya lantainya itu di sini posisinya. Kalau kita lihat ke depan sana, di belakang kameramen saya itu bagian real tanah yang ratanya. Sedangkan di depan saya itu adalah area yang tadi kita keruk dalam 5 meter lebih. Oke, saya jelasin ya material yang kita pakai. Untuk lantainya kita pakai keramik.
ukuran 40-40 dengan motif kayu kasar. Kita naik ke dinding. Nah, ini sering kalau teman-teman udah beberapa kali lihat videonya arsitek Serenity, kita pakai materialnya itu selalu ada motif kayu-kayunya ya. Dari sini, ini adalah bahan GRC yang dipakai buat lisplang. Kita pakai untuk ornamen hiasan di bagian dinding yang naik selaras sampai sudutan di konsep Skandinavia konsep villa ini. Terus ada kombinasi PVC, lampunya itu downlight, mainan lampunya itu flat downlight saja 3 watt biar nggak makan watt banyak. Terus ada mainan terapan antara topian dalam teras dan luar teras. Jadi membuat mainan maju mundur di bagian fasad ketika dari bawah itu kelihatan elegan. Railing standar kita pakai yang murah aja, pakai holo dengan kombinasi nih. Holonya kita kombinasi seperti ini biar nggak yang biasanya kan pakai yang cuman rata ya siku-sikunya. Kita buatin silang-silang seperti ini biar lebih manis dan modern walaupun harganya nggak terlalu mahal. Kita bahas di sana. Nah, istimewanya di rumah ini, oke, tadi saya lupa kalau konsep rumah ini kan tadi aku sampaikan itu adalah konsep villa ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya itu adalah masih mengadopsi dengan konsep Skandinavia. Di Skandinavia yang punya banyak keunggulan, terutama di sini nih. Masih ada area di sini itu persis sama kayak rumah 2 lantai full karena punya balkon. Jadi kayak punya balkon karena memang di depannya itu kayak di lantai 2 gitu, full banget. Enak kan? Tinggal ngasih kursi rotan, nyantai di sini bisa. Jadi keren. Terus ini ada kombinasi roster. Ya biar sebenarnya kalau bicara untuk sirkulasi udara dia fungsinya bukan buat itu karena udara dari sini masih aman. Jadi buat pemanis. Roster itu fungsinya adalah sebagai sekatan ataupun buat pemanis bagian fasad. Jadi mengadopsi antara Skandinavia dengan industrial kita paduin menjadilah konsep rumah Villa Tapos ini. Terus fasad tadi aku jelasin ya, udah saya jelasin dari yang sebelah kanan tadi, satu kesatuan frame dengan menggunakan material GRC yang ini. Ini kalau teman-teman perhatikan ngeframe bagus banget ya. Jadi kalau yang atas pakai PVC, yang di sini pakai GRC untuk lisplang. Kita finishing lagi biar nyatu warnanya dengan PVC atas. Dan ini ada jendela kombinasi. Kita tali air, simpel-simpel aja. Di sini ada granit. Kita buat frame satu keutuh dari atas ke bawah itu granit 60 dengan panjang setinggi atapnya itu. Terus kita kasih lampu ini. Kita kasih lampu ini yang nanti ketika malam hari itu membuat view dari depan itu menjadi lebih mewah. Selamat datang. Oke, ini bagian dalam rumahnya. Banyak kemarin tuh yang di TikTok juga sempat viral. Itu video kita di project sebelumnya. Kita belum sempat upload. Nah, kita langsung upload yang ini. Kita kasih nih bagian dalamnya. Kita bahas ya. Lantai kita pakai granit 60-60. Ini mas kok gelap banget kayak kayu tua. Ini selera dari owner. Jadi di Serenity itu bisa komunikasi 2 arah. Jadi si owner boleh beli material sendiri. Jadi biar menentukan seleranya. Selanjutnya dinding kita masih flat. Finishing pakai kemarin kita pakai propan yang premium. Terus di sini teman-teman bisa lihat ini nih di Serenity pasti kita kasih kombinasi dindingnya pakai 3D wall panel buat hiasan bagian dinding ketika teman-teman membuka pintu. Lihat pertama tuh langsung kayak lagi ada di hotel di mana gitu. Jadi backdropnya itu keren. Selanjutnya bagian atasnya plafon kita pakai drop ceiling. Nah ini ada kipas ini. Kalau nggak salah kemarin tuh requestan dari ownernya sendiri dia beli, kita bantu pasang aja. Oke, nah kelupaan nih di samping kameramen saya nih, kita selalu pakai pintunya baja. Nah ini kalau misalnya teman-teman dari luar kota yang mau pakai jasanya Serenity, kita juga agak terkendala nih misalnya si vendor kita untuk bagian pintu belum ada di sana juga. Jadi mungkin pintunya itu menyesuaikan dengan kondisi di area teman-teman nih. Kalau ini kita udah ini custom ya. Jadi udah konsepnya seperti ini. Ini baja, udah tentunya anti rayap. Terus ini handle-nya aman nih, Pak. Iya. 1 2. Jadi bener-bener keamanannya itu double lah ya. Tuh, ada lagi bawah lagi. Tuh. Jadi lebih aman. Biasanya kalau pintu biasa kan dia cuma 1 keamanan. Iklan sekalian buat Voltras nggak apa-apa ya. Oke, Voltras lo harus endorse Serenity.
Oke, lanjut jendela. Jendela di depan saya ukurannya masih standar. Teman-teman harus perhatikan ukuran jendela ketika membuat rumah. Nggak perlu terlalu besar, cukup sekitar 40 atau 60. Ini bukaannya tinggal disesuaikan dengan selera. Terus kita saranin banget nggak usah pakai yang dorongan yang engselnya di atas, jangan, karena nanti resikonya itu ketika di usianya itu nanti lama-lama engselnya lemah, jadi nggak bisa menahan topangan beratnya si jendela. Kalau kayak gini teman-teman bisa buka aman, jadi ketika dibuka itu dia akan menahan bagian engselnya itu kuat. Ini wajib seperti ini disarankan ya. Oke, di sini kenapa kok warnanya putih-putih semua? Karena memang lantainya gelap, jadi kita ambil plafon, dinding semuanya itu warna putih. Selanjutnya, jadi tadi kan kita bahas ada 3 kamar ya. Ini kamar utama. Ini kamar anak yang pertama. Oke, ini kamar anak yang pertama. Pintu pakai pintu baja juga, tapi lebih tipis daripada pintu utama karena harganya nyesuaiin budget juga. Tapi keamanannya masih tetap sama. Aman ya? Itu. Jadi keunggulan di Serenity selalu upgrade tentang material baru. Kamar kurang lebih di ukuran 2,7 kali 2,7 masih cukup buat kamar anak. Plafon kita pakai flat, terus nih kita selalu kasih plin. Jadi walaupun di kamar, living room, dapur, semuanya kita pakai plin. Jadi biar ketika bersihin itu nggak kena bagian dinding tembok. Saklar, oke, nih seringkali kita nggak jelasin saklar, kita selalu pakai yang SNI, kita standar pakai beruku. Kita pakai beruku standar SNI, yang paling minimum kita pakai ini. Tapi kalau misalnya mau pakai Philips, Panasonic yang konsepnya flat, kita bisa sesuaikan dengan budget teman-teman. Kita langsung ke kamar utama. Oke, jadi ini kamar utamanya, luasnya sih nggak terlalu luas aja, nggak luas banget sih ya. 3 kali 3,5, dia itu memiliki jendela yang ukurannya lebih besar. Plafon masih flat, lantai masih sama, pakai 60-60 granit dengan motif white Carrara, bukan ya? Jadi kita biasa pakai white Carrara tapi biar bersih, tapi ini selera dari owner, pakainya warna motif kayu tua, amazing banget. Istimewanya kalau kamar utama pasti ada kamar mandi, kita masuk ke dalam. Oke, kamar mandinya simple, 1,5 dengan dikali 1,2. Pak, ada yang lucu Pak, kita hidupin lampunya dulu. Nah, di sini, nih, masuk sini. Nah, ini ada kita kasih lampu, ini lampu street thread, tapi aman ya. Jadi kan di bawah sini buat ini nih, sabun-sabun, di sini masih aman. Terus kita pakai full keramik, pakai sampai dinding. Di sini kita masih pakai yang kita pakai kloset triliun, harganya murah. Nih, lantainya bersih kan? Lantainya kita pakai dengan motif yang kemarin ya? Granit terrazzo. Jadi granit terrazzo ini seleranya dari owner langsung. Terus ada ini ownernya beli sendiri ya. Jadi memang dikonsepin putih gelap, putih hitam biar kelihatan lebih mewah. Lanjut kita ke kamar terakhir. Oke, mana lagi kita? Oke, nih sebelah kanan saya itu kamar mandi untuk di area living room. Nih, konsepnya masih sama dengan yang di kamar mandi utama. Kamar mandi di kamar utama. Oke, dan di sini ini kamar kedua untuk kamar anak dengan luasan hampir sama ya. Ini sih 3 kali 3 kotor, bersihnya ya 2,7 kali 2,7 dengan konsepnya sama, masih plafonnya flat. Lantainya masih sama 60-60 dengan masih ada semuanya memakai plin area. Nih, semua kamar itu memiliki area nih. Jadi untuk sirkulasi udara, jendelanya langsung menghadap ke area taman belakang. Karena memang tanahnya luas, jadi enaknya kayak gitu nih fungsinya. Dari depan masih dapat untuk sirkulasi udara, belakang masih bisa untuk tanaman penghijauan untuk membuat rumah itu nyaman. Kita ke area favorit ibu-ibu nih. Nah, di sini ada konsep minibar yang kita siapin. Sebenarnya ada yang kurang nih. Harusnya nanti ownernya memakai kitchen set pakai jasa Serenity. Kita pasang kitchen set di sini. Nggak usah L sih, lurus aja karena panjang.
cakep, rapi. Warnanya gelap aja sih, abu-abu gelap cocok ini, kayak tembok. Nih, jadi ini minibarnya, tingginya kemarin 1,3 tinggiannya, aman, tinggal dikasih meja, kursi bar, enak nih sambil nonton TV, jagain anak, sambil nyuapin, di sini masih aman. Kita geser ke sini, kita pakai hitam semua. Sekarang lagi senang-senangnya tim Serenity itu pakai mejanya itu yang gelap. Karena kalau dapur kan riskan kotor, jadi biar lebih gampang bersihin, terus gak gampang kelihatan kotor, kita kasih granit warna hitam seperti ini. Nah, tapi ini over, panjangnya over. Biasanya kan cuman 2 meter kali 1,5, tapi kalau ini panjangnya bisa 2,5 meter nih. Terus dindingnya ini requestan dari owner dari jauh-jauh hari, kita pakai granit dengan motif batu bata. Susunannya juga sama batu bata nih. Jadi lebih simpel. Oke, terus bawah. Nah, ini masih bisa buat penyimpanan. Nanti buat penyimpanan ketika udah pasang kitchen set. Itu ya. Ini areanya dapur masih oke. Ini sirkulasi udaranya ketika lagi masak, buka jendelanya untuk sirkulasi udara. Dan sebelah kiri saya atau di depan saya ini adalah area untuk cuci dan jemur. Karena memang area di sini kan masih outdoor nih, lahan dari owner kita masih luas di belakang. Jemurnya ya udah di luar aja. Ini buat cucinya. Terus di sini kita udah siapin folderan dan ini buat kerannya. Nih bagus pakai teraso untuk lantainya. Ini agak kasar, masih kasap gitu loh ya. Keren konsepnya. Enak kalau punya lahan di belakangnya masih ada lahan kosong seperti ini, jangan dibangun semua biar rumahnya itu fungsional dan nyaman. Kita closing di depan. Buat teman-teman yang mau punya konsep rumah dengan luasan tanah berapapun, itu nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman mengkonsepkan semuanya dengan desain yang keren. Dan yang paling penting adalah, pentingnya sebuah konsep itu adalah untuk menentukan bagaimana teman-teman itu mengambil sebuah konsep rumah dalam jangka panjang. Seperti konsep yang sudah saya jelaskan, kombinasi yang luar biasa antara fasad, interior, terus ada berapa jumlah untuk kamarnya dan kebutuhan layout dalam ruangannya, itu adalah sesuatu yang sudah kita pikirkan dalam jangka panjang. Itulah pentingnya teman-teman itu mengkonsepkan arsitektur untuk menambah konsep rumah teman-teman itu beda dengan yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin perjalanannya tim Arsitek Serenity, baik dari YouTube-nya, Instagram, dan TikTok, serta Facebook-nya kita. Kunjungi selalu aktivitasnya tim Serenity agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara real dan jelas. Teman-teman bisa konsultasi secara online ataupun offline ke kantornya Serenity yang ada di Jalan Raya Cut Mutia, Geraha Marhaba nomor 70 Bekasi Timur. Jangan sungkan, jangan bimbang, datang ke kantor, kita akan welcome sekali untuk diskusi bersama mengkonsepkan rumah impian teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Untuk hari ini konsep rumah sudah tapak sudah selesai dan luar biasa, kami secara tim Serenity sudah puas banget. Dan kita tutup ya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya di project kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.